Selamat siang, Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadirannya pada Public Expose PT Indo Acida Tama yang diselenggarakan hari ini, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Public Expose ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi peraturan pencatatan efek nomor 1E/5 tentang kewajiban Public Expose. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu langsung saja berikut ini saya perkenalkan jajaran direksi yang hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Wong Lukas Yoyo Nurcahya, ya, terima kasih Pak Yoyo. Bapak Nurjono Kusumo Hadi, ya, terima kasih. Bapak Syarat Ugrankan, ya, terima kasih. Baik, sebagaimana agenda pada hari ini, yaitu pendahuluan finansial highlight proyeksi tahun 2022, tantangan dan upaya perseroan. Next. Seperti yang tertera dalam agenda kita, maka untuk menyingkat waktu, memberikan penjelasan sebagai berikut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk merefresh kembali ingatan Bapak Ibu tentang PT Indo Acida Tama, maka saya menyampaikan beberapa informasi berikut ini. Bidang usaha yang dilaksanakan adalah industri agrokimia, dan produk yang dihasilkan yaitu etanol, asam asetat, dan pupuk bioorganik plus. Next. Untuk financial highlight, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan per 30 Juni 2022 dan sebagai pembanding adalah neraca 31 Desember 2021 yang telah diaudit, dan juga laba rugi yang per tanggal 30 Juni 2021 yang tidak diaudit. Baik, kita lihat dulu dari sisi neraca. Total aset perseroan untuk 30 Juni 2022 adalah 844,50 miliar, turun sebesar 15,66 miliar atau 1,82% dibanding 31 Desember 2021 yang sebesar 860,16 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pada persediaan bahan tetes atau bahan baku. Untuk dari sisi liabilitas, total liabilitas perseroan untuk 30 Juni 2022 adalah sebesar 239,06 miliar, turun sebesar 12,90 miliar atau 5,12% dibanding 31 Desember 2021 yang sebesar 251,96 miliar. Penurunan ini disebabkan karena pada 30 Juni 2022 terjadi pelunasan sebagian pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Dari sisi ekuitas, kalau kita lihat ekuitas perseroan 30 Juni 2022 adalah sebesar 605,45 miliar atau turun sebesar 2,76 miliar atau 0,45% dibanding 31 Desember 2021 yang sebesar 608,21 miliar karena adanya kerugian yang dialami perseroan. Next. Dari sisi laba rugi, untuk penjualan tahun 30 Juni 2022 adalah sebesar 412,54 miliar, turun sebesar 6,8 miliar atau sebesar 1,62% dibanding 30 Juni 2021 yang 415,54
19,34 miliar. Penurunan penjualan pada tahun 2022 ini akibat volume penjualan yang turun karena masuknya etanol import dengan harga murah dan biaya masuk yang 0%. Dari sisi laba kotor untuk 30 Juni 2022 adalah sebesar 64,16 miliar atau turun sebesar 10,13 miliar atau 13,64% dari laba kotor 30 Juni 2021 yang sebesar 74,29 miliar. Alasan terjadi penurunan disebabkan karena turunnya nilai penjualan dan meningkatnya harga pokok penjualan dan biaya penjualan akibat harga bahan baku dan freight yang makin meningkat. Untuk laba sebelum pajak penghasilan, untuk 30 Juni 2022 adalah sebesar minus 1,47 miliar atau turun sebesar 137,80% dari laba sebelum pajak penghasilan 30 Juni 2021 yang sebesar 3,80 miliar. Penyebab turunnya laba sebelum pajak penghasilan 30 Juni adalah menurunnya penjualan. Next. Kita lihat dari rasio. Untuk rasio usaha 30 Juni 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laba tahun berjalan mengalami penurunan. Untuk rasio keuangan 30 Juni 2022, kemampuan untuk melunasi hutang mengalami peningkatan dibanding 31 Desember 2021 akibat menurunnya liabilitas. Next. Untuk proyeksi tahun 2022, proyeksi penjualan tahun 2022 sebesar 856,66 miliar. Realisasi penjualan pada 30 Juni 2022 adalah 412,54 miliar atau sebesar 48,16% dari proyeksi tahun 2022. Manajemen terus berupaya agar target tahun 2022 dapat dicapai. Next. Untuk CAPEX yaitu tahun 2022 itu sebesar 9,5 miliar. Ini diperuntukkan untuk pertama perawatan dan pemeliharaan mesin-mesin, kemudian nilai ini berasal dari kas perseroan. Next. Untuk tantangan perseroan, ya, dengan harga tetes sebagai bahan baku yang terus meningkat, menyebabkan keuntungan perseroan semakin menipis. Di samping itu, masuknya etanol import yang membanjiri pasar domestik dengan harga yang lebih murah menyebabkan tekanan pada harga jual dalam negeri. Untuk upaya perseroan dengan tantangan yang dihadapi oleh perseroan, maka manajemen terus berupaya dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Next. Peningkatan SDM yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dimaksudkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada customer sehingga customer yang ada menjadi loyal. Kemudian peningkatan customer baru. Dalam upaya meningkatkan kinerja perseroan, maka tahun 2022 ini perseroan terus melakukan peningkatan customer baru dengan melakukan pencarian customer baik untuk customer lokal maupun luar negeri. Dengan meningkatnya customer baru diharapkan akan meningkatkan penjualan perseroan sehingga kinerja pada tahun 2022 dapat meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan.